Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, sambil nunggu teman yang lain, para calon pengantin ini setiap minggu selalu kita sampaikan bimbingan calon pengantin setiap hari Selasa. Biasanya ada 2, bimbingan agama dan bimbingan kesehatan. Jadi untuk bimbingan agama selalu kita sampaikan dengan materi-materi yang berbeda. Materinya beda, orangnya beda. Jadi kalau materinya itu saja bisa juga satu materi, orangnya kan beda-beda. Tapi ini materinya banyak, ada 16. Makanya minggu yang kemarin judulnya hak dan kewajiban suami istri. Minggu sebelumnya judulnya faktor pendukung keluarga sakinah. Nah, sudah 2 judulnya. Ya mungkin itu lagi. Kalau itu lagi bisa juga karena orangnya beda. Nah, sekarang ada 14 judul lagi. Nah, ini kita pilih aja yang mana. Nah, ya. Tinggal kita pilih yang pertama pengertian keluarga sakinah. Yang kedua faktor-faktor perceraian. Yang ketiga kiat-kiat keluarga sakinah. Yang keempat esensi keluarga sakinah. Yang kelima kiat mewujudkan keluarga sakinah. Yang keenam indikator keluarga sakinah. 7 sakinah menurut huruf. Sakinah itu ada 7 huruf. Per hurufnya itu apa-apa aja artinya. Nah, ada. Kemudian yang selanjutnya masalah-masalah yang mungkin timbul dalam keluarga. Nah, ini perlu disampaikan juga atau sudah paham, jadi tinggal pilih judul. Ciri-ciri keluarga. Nah, jadi keluarga itu ciri-cirinya apa aja. Kemudian makna mawaddah dan makna warahmah. Karena setiap menikah itu tujuannya tidak lain yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian pengertian sakinah, pengertian ketahanan keluarga, fungsi dan peran keluarga, hakikat psikologi perkawinan, pengertian psikologi perkawinan. Nah, itulah ada beberapa judul lagi. Tinggal kita yang pilih, mau pilih yang mana di antara judul-judul yang tadi. Kalau yang sudah kemarin tak disampaikan lagi, yang belum. Apa kira-kira masnya? Yang laki-laki. Judulnya apa yang mau kita sampaikan? Yang kita mau diskusikan? Kalau saya, Ya, masalah yang mungkin muncul. masalah mungkin yang muncul dalam keluarga. Banyak. Sama atau lain? Kalau lain berarti judulnya 2. Sama ya. Jadi judul kita seperti yang kita inginkan, yaitu masalah-masalah yang mungkin timbul dalam keluarga. Nah, ketika kita mau berkeluarga, pertama kita harus sudah siapkan fisik dan mental. Kemudian kita ta'aruf, saling berkenalan. Setelah berkenalan, sudah sama-sama mengenal,
keluarga si A, keluarga si B, keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan. Kalau itu sudah sama-sama saling kenal, maka meminang biasanya. Setelah ta'aruf meminang. Nanti kan ini kalau di kota-kota besar biasanya terlewati atau langsung aja. Itu kenalan dia nikah yuk, kayak minang-minang lagi. Yang penting sudah oke sama oke, udah langsung aja. Kan gitu, urus semua surat. Baru ketika itu sudah, sekaranglah kita sudah lengkapi baru bimbingan. Bimbingan calon pengantin. Setelah ini ijab dan qabul. Tadi kalau saya melihat ada yang waktunya misalnya Rabu Kamis, berarti 2 hari lagi, ya kan? Berarti sudah di penghujung. Kalau sudah di penghujung berarti persiapannya sudah matang. Tinggal 10% mungkin pas acara, dan kalau ada syukuran. Kalau tidak, ijab kabul pun boleh. Setelah itu ya, kalau misalnya syukurannya belum kuat atau belum mampu, ya seadanya aja, ya kan. Makan-makan itu pun tidak termasuk syukuran juga. Undang kawan, undang teman. Artinya kita menginformasikan kepada kawan-kawan kita bahwa kita sudah menikah. Tujuannya itu supaya apa? Jangan digoda lagi. Kalau kita belum informasikan, takutnya kawan-kawan lama, kawan apa nanti masih tahunya lah. Sementara kita sudah ijab qabul. Kalau sudah ijab qabul berarti kita sudah sah dan resmi menjadi keluarga. Tujuan keluarga itu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Siapa yang tahu boleh pulang duluan. Ada yang tahu? Ini sering kita dengar kan, kalau kawan-kawan kemarin pernah nikah duluan, kita sering Ustaz mendengarkan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sebetulnya itu sakinah? Apa sebetulnya mawaddah? Apa sebetulnya warahmah? Ada yang tahu? Udah nyerah ya, tahu. Ada? Tidak tahu ya? Sakinah itu adalah tenang. Jadi ketika kita ingin menikah, berkeluarga, tujuannya itu yang pertama sakinah, tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan pada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah mempunyai tanda-tanda kebesarannya. Salah satunya diantaranya menjadikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, menjadikan pasanganmu dari jenis dirimu sendiri. Artinya manusia sama manusia. Itu juga nggak pernah dicek lagi, tentu manusia kan hasilnya. Calon kita tentu sudah kita pastikan manusia. Itulah kelebihannya, bahwa kita diciptakan berpasangan manusia dengan manusia. Atau ada jenis pasangan yang berbeda, makhluk lain. Misalnya manusia dengan hewan, ada? Tak ada. Manusia dengan jin, ada? Tidak ada juga. Jadi memang kelebihan yang Allah besarkan kepada kita, tanda-tanda kebesarannya, dijadikan kita pasangannya dari jenis kita sendiri, manusia sama manusia. Litaskunu ilaiha, supaya aman dan tentram padanya. Jadi kita dijadikan menjadi keluarga itu supaya aman dan tentram. Waktu pacaran sudah bisa diprediksi itu. Kita kira ketika pacaran kita aman nggak dengan pasangan kita?
tentram nggak dengan pasangan kita? Tentu yang kita pilih calon itu yang membuat kita nyaman. Kalau enggak, masa pacaran berantem terus, nah itu dari situ aja udah ketahuan, ya kan? Kalau pacarannya udah sampai lama, tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun, berantem terus, jadi nggak nyaman, nggak aman. Nah, macam mana mau menjadi pasangan kita? Tentu yang kita pilih adalah supaya aman dan tentram. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya kan, dijadikan juga bagi kita itu mawaddah, cinta sama pasangan kita. Cinta kan sama pasangan kita. Cinta kan? Cinta itu konotasinya menurut tafsir Al-Alusi bisa jadi karena yang nampak saja, yang jelas-jelas saja. Artinya rasa cinta itu timbul bisa dikarenakan kita melihat yang nyata. Contoh, awal kita berkenalan, berpasangan, tentu yang kita lihat apa ya? Oh, ini kayaknya alim misalnya kan. Nampaknya aja, tapi belum tentu. Itu contoh. Yang nampak aja itu rasa timbul cinta itu bisa dikarenakan itu. Yang kalau hadis Nabi mengatakan nikahilah wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha. Apa li jamaliha? Si cantik. Nah, itu bagi perempuan. Nah, kalau perempuan laki-laki ganteng, nggak mungkin cantik juga, bahaya kan? Masa perempuan laki-laki cantik, bahaya. Laki-laki ganteng, perempuan cantik. Lijamaliha, yang kedua walimaliha, hartanya. Harta ini bisa jadi keterampilan, bukan semata-mata harta yang banyak, ya. Keterampilan itu sebuah harta. Misalnya dia ada kegiatan yang bisa diandalkan, bisa jahit, ya kan? Bisa sebagai guru mengajar anak-anak, itu keterampilan juga, harta juga. Kemudian yang ketiga wali nasabiha, keturunannya. Makanya ketika kita ta'aruf itu ingin kenalan, tentu kita mau lihat, kita mau menyaksikan orang tuanya siapa, keturunan baik-baik apa enggak, kan tentu kan gitu kan, itu nasab, keturunan. Nah, nikahilah karena itu, ya. Kalau keturunan baik-baik, insyaallah, ya kan. Yang terakhir walidiniha, agamanya. Kalau cantik bisa luntur, harta bisa hancur, keturunan bisa kabur, tapi agama itu tak bisa luntur. Itulah yang paling kokoh, itulah yang paling kuat, itulah yang terakhir. Di antara yang 3 kalau tidak ada, yang 4 itu apa? Ya kan? Karena apa? Itu yang memang kunci utama. Jadi kita menikah itu karena 4 tadi. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, setelah kita nanti ijab qabul menikah, ya, tentu kita ingin mengetahui. Artinya selama ini ketika kita di perumahan, di lingkungan, kita kadang-kadang melihat orang ini kok kayaknya rukun ya, kok orang ini kayaknya berantem ya. Nah, itu masalah-masalah yang akan timbul sebetulnya, dan kita harus tahu antisipasi dari sekarang. Jadi masalah apa yang akan timbul ketika akan berkeluarga, inilah yang mau kita ceritakan, ya. Yang pertama, kesenjangan. Nah, jadi masalah yang akan timbul itu nanti ada kesenjangan. Kesenjangan itu bisa dikarenakan agama, usia, pendidikan, ekonomi, budaya, adat, istiadat, ya. Nanti akan timbul itu dalam keluarga. Nah, misalnya contoh adat, ya, adat kita tidak sama dengan dia. Dia dari suku Sumatera Barat, kita dari Jawa, ya. Adat dia kan tidak sama. Jadi pandai-pandai menyesuaikan diri. Nah, karena apa? Itu akan membuat kesenjangan.
dia bahasa Padang terus misalnya kan, Sumatera Barat terus, nggak bisa bahasa Indonesia. Sementara kita nggak bisa bahasa Sumatera Barat, bahasa Indonesia terus, tapi nyambung, ya kan? Artinya kita tahu artinya, tidak bisa nyampaikan. Nah itu bisa menyebabkan kesenjangan nanti. Makanya pelajari. Nah, ada ini sebuah bahasa Jawa. Pelajari, kita pelajari buku Jawa ini bahasanya begini. Ajarilah nih sedikit-sedikit. Saya sudah tahu ini wonten ngertos misalnya, ya kan? Apa ini wonten ngertos katanya kan? Kok aku mau di toko ndasku kata dia kan? Nah, salah pula dia penafsirannya. Padahal wonten ngertos itu nggak tahu. Nah, itu makanya akan menimbulkan kesenjangan. Adat istiadat tuh dari suku bahasa, ya. Kemudian pendidikan, istri kita udah S1, kita misalnya SMA, istri naik terus jadi S1, misalnya naik S2 lagi, S3 sampai STLR, sampai semua. Kita masih SMA terus begitu dia karirnya menanjak, dia sepele dengan kita. Nah, itu membuat kesenjangan, itu akan membuat masalah juga. Sesuaikan. Kalau kita karirnya tinggi, ya kan, S1, S2, ya kita tetap ada jalur kaum ala nisa. Laki-laki itu tetap pemimpin, selama dia taat pada perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau dia sudah nggak taat, berikanlah minuman, aku ingin mabuk ini aja, akan berikan, itu jangan ditaati. Jadi kesenjangan juga itu yang akan timbul nanti. Jadi pahami, ya, sesuaikan. Bagaimana caranya? Kalau bisa setara pendidikannya sama-sama ambil kuliah lagi, tabung, ya kan? Istri S1, ya kita minimal ikut juga S1, ya kan? Itu bisa juga menimbulkan. Kemudian ekonomi. Kalau udah antara kita kan sudah tahu ini keluarga kita nabungnya dari nol. Tapi kalau kita ceritakan misalnya nanti ke belakang orang tua si laki-laki ini banyak harta, ya kan? Yang perempuan enggak. Tapi kalau itu jadi patokan cerita, nanti membuat kesenjangan lagi. Jadi udah yang berlalu gitu. Artinya kita sekarang ini yang berkeluarga yang mau kita ceritakan dan kita akan maju ke depan, maju melangkah bersama. Nah, jangan lagi cerita ekonomi orang tua, aku dulu begini banyak hartanya, nanti banyak warisannya, kamu apa? Udah buat kesenjangan, ya itu akan timbul nanti. Jadi kalau udah kita tahu faktor-faktor yang akan timbul yang membuat kita menjadi tidak baik, diatasi ya sekarang, ya. Hal-hal itu jangan timbulkan. Kemudian yang kedua, bergeser komitmen dari tujuan perkawinan. Tujuan kita menikah dengan pasangan kita agar nyaman dan aman, kemudian sakinah, mawaddah warahmah. Tetapi di pertengahan jalan nanti ada godaan, kerikil-kerikil kecil. Karena udah mungkin beberapa tahunan dengan istri kita, ya kan? Ya dulu kalau istri kita berjalan sama, jatuh, apanya dia sakit. Nah, ya kan? Sekarang begitu jalan sama jatuh, mata terpana. Udah beda bahasanya sama seperti dulu. Nah, nanti di pertengahan jalan kita akan lihat seperti itu. Istri itu cantik kali, ya. Melihat yang lain tak boleh, ya kan? Itu akan timbul nanti. Jadi enggak berpatokan dengan prinsip awal ketika kita menikah yang tujuannya mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah tadi udah bergeser. Nah, kenapa kita matamu yang laki-laki udah mana-mana kan melihat memperbandingkan, tak boleh lagi. Tetap istri kita itulah, dialah bulanku, dialah bintangku. Nah, tetap itu tujuan komitmen pertama dan itu selamanya supaya jangan timbul hal-hal kesenjangan, ya. Kemudian yang ketiga, lebih mendahulukan hak daripada kewajiban, ya. Nah, itu yang akan mungkin
kita hadapi nanti masalah-masalah yang akan mungkin timbul. Kalau kita nggak tahu kewajiban, nggak tahu hak kita, taunya minta hak aja, kewajiban nggak jalan, ya kan? Ya sama aja. Aku mau sarapan ayam pokoknya buat hari ini, tapi duitnya dikasih 10.000, mana cukup beli ayam? Taunya kita mau makan enak aja, hak kita yang mau terima. Sementara kewajiban untuk membeli belanja, untuk beli ayamnya tak cukup. Itu jadi sesuaikan hak sama kewajiban tadi. Kita pun harus paham kalau uang belanja 10 yang kita kasih 10.000 ya beli telur lah, ya kan? Jangan minta ayam. Itu maksudnya. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban, ya. Kemudian selain itu masalah yang akan timbul nanti dalam keluarga, tidak jujur, tidak adanya saling percaya. Itu akan timbul nanti. Tapi itu harus dihilangkan dari sekarang. Antisipasi. Kalau udah dari sekarang seia sekata, sehidup semati, percaya 100%, ya udah ke depan pun ketika berjalan dalam keluarga tetap percaya. Misalnya masnya pulang agak malam sedikit, akhirnya minum kopi di warung tetangga lah gitu kan. Kalau ketika istrinya nelfon, Mas gimana? Ngopi deh. Itu harus percaya, tapi jangan pulang. Salah kita, laki-lakinya kadang-kadang, warung kopi, padahal nggak di situ. Itu salah, ya kan? Jadi tidak jujur. Jadi harus saling percaya. Supaya percaya, dia yakinkan yang kita lakukan, yang kita sampaikan itu betul-betul. Gimana bang? Warung kopi, padahal enggak. Apalagi yang parah, coba pici dulu, supaya yakin. Itu jadi hilang timbul rasa percaya. Itu akan muncul nanti. Kemudian yang selanjutnya, masalah yang akan timbul nanti dalam keluarga yang harus diantisipasi dari sekarang, perselingkuhan, pil atau will. Apa itu pil? Pria? Yang will? Wah, wanita idaman lain. Jadi itu jangan ada lagi perselingkuhan. Nah, ini masalah yang akan timbul. Makanya kenapa di pengadilan banyak orang mau bercerai? Kan gitu. Bisa jadi karena pil sama will. Pilnya mungkin ada kan gitu. Jadi kalau supaya aman, ya jangan ada lagi perselingkuhan yang bentuknya pil ataupun will. Nah, selanjutnya pengaruh pihak ketiga, orang tua atau teman. Nah, itulah tadi. Kalau kita ceritakan ke belakang, berpengaruh sama kita. Ya udahlah. Ya, kita kan sudah sepakat sehidup semati. Ya, orang tua sudah merestui. Ya sudah, jangan cerita ke belakang lagi. Nanti itu akan berpengaruh. Ada hal yang timbul yang tidak. Kemudian masalah-masalah yang akan timbul nanti dalam keluarga yang harus kita ketahui, persepsi terhadap rezeki keluarga. Rezeki harus disyukuri. Bulan ini rezeki kita segini, ya itu harus disyukuri, ya. Dan harus percaya, jangan sampai misalnya perempuannya nggak percaya, Mas sebulan pasti dapat segini. Itu udah lain lagi, nggak percaya lagi. Persepsi itu, ya, itu akan timbul nanti dalam keluarga. Bulan ini Mas ngasih misalnya 5 juta, bulan depan kok 4 juta, rasanya nggak percaya gitu. Harusnya 6 juta kan gitu. Nah, itu akan timbul nanti persepsi tentang itu. Jadi kalau bisa antisipasi dari sekarang, musyawarahkan. Ya nih, jujur bulan ini hasilnya sekian. Ini bagi yang di lapangan ya, artinya yang bukan pegawai lah. Kalau pegawai gajinya udah tahu kita, angkanya memang segitu. Kalau bisnismen bisa hari ini 1 juta, bisa besoknya 500, bisa ke depannya 2 juta. Nah, itu nggak stabil. Nah, itu akan muncul nanti dalam keluarga, ya.
kita harus percaya dan yakin tentang itu. Kemudian masalah yang akan timbul yang kita antisipasi dari sekarang, sifat egois dan harga diri yang tinggi. Nah, apalagi tadi kita melihat perempuannya karirnya naik terus, sekolahnya naik terus, S1, S2, S3, sampai S3 lagi kan. Nah, tahu-tahu egonya timbul, aku udah S3 nih, gajiku lebih besar. Nah, perempuan lagi jadi minder, tak boleh juga, ya. Ya kita syukurilah, pandai-pandai nanti dalam keluarga. Jangan sampai harga diri kita menjadi tinggi, egois kita menjadi tinggi ketika kita diberi jabatan, pangkat, ya syukuri aja bersama. Terakhir, ya, sifat hal-hal yang akan timbul nanti dalam keluarga yang kita harus ketahui dari sekarang, yaitu perkembangan psikologi pasangan. Nah, setahu kita waktu berpacaran, aku tanya, nanti katanya tidurnya nggak ngorok, kan gitu. Begitu kita udah menikah, beberapa bulan kemudian kok ngoroknya ini sampai bising, nggak bisa tidur. Itu sifat berkembang nanti yang kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, itu harus dipahami juga, ya, diantisipasi yang akan timbul di kemudian. Jangan sampai gara-gara itu ini jadi hal persoalan yang besar sehingga menyebabkan tidak sakinah mawaddah. Jadi itu aja barangkali, nanti ada ditambah oleh Ustaz Sofian, ya, untuk mengisi materi tentang bimbingan keluarga, ya. Kesimpulannya, ya, bagi tadi yang terlambat cepat ini. Nah, kalau mau itu belum. Ya, kesimpulannya bagi yang baru lambat datang, kalau perempuan datang, bisalah sebentar, jangan terus berdekatan terus, ya. Jadi sudah beberapa jam, setengah jam kita sampaikan. Yang baru hadir, kita kasih tahu kesimpulannya. Judul kita adalah masalah-masalah yang mungkin timbul dalam keluarga, ya. Apa-apa saja itu. Yang pertama, kesenjangan disebabkan oleh agama, usia, pendidikan, ekonomi, budaya, adat, dan istiadat. Itu yang akan timbul nanti, yang antisipasi dari sekarang. Yang kedua, miskomunikasi. Nah, itu bisa juga menyebabkan masalah yang akan timbul, ya. Sama seperti yang saya bilang tadi, kalau di wanitanya bahasa ini, misalnya bahasa Jawa, kita harus tahu, jangan sampai miskomunikasi. Maksudnya ini ternyata yang kita dengarkan maksudnya lain gitu. Nah, jangan sampai itu jadi miskomunikasi. Kemudian yang ketiga, lebih mendahulukan hak. Pengennya, maunya hak terus dapat, tapi kewajiban nggak dilaksanakan. Pengennya mau makan daging, tapi ngasih uang belanja 10.000. Nah, itu artinya nggak sesuai. Itu masalah yang akan timbul. Kemudian tidak jujur, ini juga menyebabkan masalah yang akan timbul nanti dalam keluarga yang diantisipasi dari sekarang. Kemudian perselingkuhan, pil atau will tadi, ya, nah, itu hindari. Kemudian pengaruh pihak ketiga, orang tua dan teman. Kita harus lebih mendengarkan dan yakin kepada istri kita ketimbang teman yang hanya memberikan masukan tapi kadang-kadang jadi kompor, gitu. Enggak positif. Maunya kita harus dengarkan pasangan kita. Kalau sudah saling percaya. Selanjutnya, persepsi terhadap rezeki keluarga, sifat egois dan harga diri, dan perkembangan psikologi berpasangan. Jadi itu aja materi kita yang kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan tentang masalah yang akan timbul nanti dalam keluarga kita sudah bisa mengantisipasinya dari sekarang. Kurang lebih mohon maaf.
Atau ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.